Eh, di pamitan ketiga itu Bapak Ibu, saya tuh mikir apa Jojo ngomong itu kepingin nangis aku ya. Tapi ngapunten Bapak Ibu, apa namanya, kayaknya kalau keinginan itu kayaknya tidak terkabul deh beberapa waktu itu. Dan semoga sampai hari ini pun saya juga tidak akan menjatuhkan air mata. Iya. Natal itu Bapak Ibu, bagi kita ini adalah momen yang luar biasa nih. Dan saya tidak tahu kenapa perpisahan itu harus terjadi di momen Natal. Padahal Natal itu adalah momen perjumpaan antara Tuhan dengan umatnya begitu. Kajatnya Pak Galang bahwa di setiap Natal kelompok itu saya harus pamitan katanya. Ya wis, 7 tahun 10 bulan Bapak Ibu. Kalau saya hitung mulai tanggal 25 Januari 2018, 25 Februari 2018 sampai di bulan ini. Harusnya pendeta itu mulai di Natal mutasi itu di tahun kelima. Tahun kelima pendeta itu lek mboten kerasan pareng nyuwun mutasi. Tahun ke-7 itu harus realisasi. Ini saya sudah menginjak tahun ke-8, telat Bapak Ibu, saking ngerasani. Saking ngerasani. Harusnya saya mutasi di tahun kemarin, tapi karena ada dinamika permutasian, gerbong yang saya ikuti itu tidak berjalan. Saya ke gerbong keberapa itu macet karena logonya tidak maju. Akhirnya yang belakang juga tidak bisa ikut maju. Nah, kebetulan di putusan sidang tahun kemarin ini Bapak Ibu, Majelis Agung berhasil memutuskan saya dimutasi ke Jemaat Nganjuk untuk melanjutkan pelayanan di sana. Karena Nganjuk pendetanya emeritus, purna atau selesai masa pengabdiannya dan harus diteruskan oleh yang masih muda. Saya termasuk pendeta sing angel digolekne jemaat Bapak Ibu. Kereng, rewel jare Mbak Wiwi. Tadi malam itu kami masih miss gitu. Kok ngono ya? Sampai saya bilang aku jadi nosol iki ya. Nggak miss ini ya Bapak Ibu. Padahal masih pada ini kok beda ya. Karena tema dari PGI ini kan harus di Pak. Saya yang salah Bapak Ibu, waktu dijelaskan itu gak patek memperhatikan, tapi tidak seberapa tertangkap gitu. Tidak semua tertangkap karena banyak informasi yang harus saya terima dari banyak pihak gitu. Dan kebetulan memang di bulan-bulan awal itu kabeh kelompok setor liturgi singkat Mas Galang toh. Ini kisah lucu ya, kisah kita Pak Galang ya, kisah kita saja. Nggih, Bapak Ibu akhirnya begini. Saya berterima kasih atas welcome panjenengan ke kami. Jadi di Kebon Agung saya menemukan banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat, terus partner-partner kerja yang militan gitu. Sehingga saya itu akhirnya merasakan bahwa seperti terbangun chemistry. Saya belum ngomong gitu, kalau saya melihat ketika Mbak Renti jadi panitia tak pas nodok kok wis paham Pak itu karepe ngene. Pak Iwit juga begitu. Tak pas nodok Pak Teguh karepe ngene. Belum sampai saya berkisah gitu, mereka sudah seolah-olah sudah tahu apa yang aku mau gitu. Terima kasih ya teman-teman sepelayanan semuanya dan Bapak Ibu, sehingga saya tidak terlalu capek untuk memikirkan banyak hal karena panjenengan terus mensupport saya.
Nah di malam itu ke waktu Mbak Wiwit hidup dan mati itu di tangan. Di tangan Tuhan Pak, tapi Tuhan pakai tanganmu. Saya kira meneng buh turun buh. Mulai sampai itu aku nggak ngerti aku. Terus Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau sepanjang kami bersama panjenengan itu banyak hal yang buat pilih buat nyenengke. Mulai dari perkataan, kadang-kadang kula ini kan ngomong produk anu ya. Jenenge wong desa, kula ini wong tambah asri Bapak Ibu. Gisian, lek ngaran itu orang pesisir itu gisian. Kadang-kadang toto tembung itu tidak terkontrol bahwa habit saya di sana itu terbawa. Muncul sakarepe dhewe celemong begitu tanpa sadar bahwa itu mungkin menyakiti. Baru sadar itu kalau sudah berlalu. Maka loro kita laku ngomong. Di pergaulan di luar mimbar nih, kalau di atas mimbar kewajiban saya memang harus membicarakan hal yang benar, apapun itu, baik itu bisa diterima atau tidak, gelem gak gelem kudu di ngomong nih. Nek salah dia ngomong salah, nek benar ya dia ngomong benar, itu di atas mimbar. Kalau di bawah mimbar kadang-kadang masih salah, katanya ngomong itu salah, itu masih harus dipikirkan. Ya, kemudian kalau ada tindakan kami Bapak Ibu yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi panjenengan, pendito kok mundur. Saya yakin pasti banyak di panjenengan baik itu mungkin yang tidak keluar lewat toto tembung ukara itu muncul kalimat seperti itu, pendito kok mundur. Nyuwun pangapunten kalau memang ada hal sampai menjadikan panjenengan begitu. Lalu cara saya misalnya saat mengembalakan panjenengan itu kok menawa kekerengan nggih Bapak Ibu, kula nyuwun pangapunten. Mboten Pak, mboten dablek, mboten tampung kelompok kula. Kalau misalnya cara mengembalakan yang saya pakai, metode yang saya pakai itu mungkin tidak menyenangkan buat panjenengan, tidak bisa diterima dengan baik, nggih kula nggih nyuwun pangapunten. Doa saya semoga nanti yang melanjutkan pekerjaan di sini itu lebih baik lagi untuk panjenengan, dan panjenengan bisa bertumbuh secara iman, bertumbuh secara kerohanian, panjenengan bisa berbuah kebaikan untuk semua. Dan yang terakhir Bapak Ibu, akhirnya kami mohon diri sampai ketemu nanti di lain waktu. Jangan khawatir, saya tidak akan selamanya di sana, karena Tuhan memberkati saya lewat Kebon Agung ini, sebuah rumah mungil di wilayah Wakir. Jadi pasti saya akan pulang. Biasanya mendekati masa pensiun, pendeta itu selalu ditugaskan di tempat terdekat di mana dia akan berdomisili kalau sudah purna. Jadi nanti saya mungkin akan meminta Anda Gunung Gadang, Mulyorejo atau mana begitu. Kalau usah gede-gede, mesti balik ke tua. Tenaganya pasti akan berkurang. Doanya saja supaya di sana saya makin lebih baik, kami bisa bertumbuh begitu secara iman, pelayanan kami makin baik. Kemudian secara ekonomi juga mohon didoakan juga baik, karena saya akan buat dapur Bapak Ibu. Saya tinggal di Nganjuk sendirian, sementara istri akan menemani anak-anak melanjutkan studi di Malang. Pantungo panjenengan akan menguatkan saya dan memampukan saya untuk melanjutkan tugas pelayanan di sana. Mekaten Pak, matur nuwun sangat Gusti. Oh iya, pesan untuk kelompok 8, jadilah kelompok yang berdampak baik untuk pertumbuhan jemaat Kebon Agung. Syukur-syukur kau nek iki saudari pasamuan. Amin. Matur nuwun.